Tapi yang namanya bergegas atau lagi jalan harus hati-hati. Karena belakangan tuh juga sempat ada informasi juga Fit dan dibawa ke Zoner. Ada beberapa pesepeda yang ketika sebenarnya udah ada markah tersendiri ya jalur pesepeda. Cuma memang ada beberapa momen di mana pengendara-pengendara kendaraan pribadi tidak bisa menjaga atau mungkin karena macet jadinya mengambil juga jalur pesepeda dan akhirnya membuat pesepeda itu tersenggol atau kecelakaan. Akhirnya kecelakaan ya, dan ini memang sangat disayangkan ya. Memang jalur sepeda itu terbatas sekali ya dan sangat berdekatan dengan jalur kendaraan lain. Nah ini gimana mungkin nanti ke depannya apakah benar-benar ada pagernya gitu kan biar lebih safety. Langsung aja mungkin kita tanya nih ya. Betul, karena kan emang kalau misalkan ini kejadian ini terjadi atau dibiarkan saja mungkin ini akan membuat para pesepeda yang tadinya udah terpikir untuk gue pengen go green, pengen mengurangi polusi, jadinya jadi lebih takut, akhirnya nggak mau bersepeda lagi. Karena biasanya memang ada di kantor-kantor sebelumnya atau di MNC juga sebenarnya akhirnya nemu Fit ada orang yang sepedaan ke kantor, nyampe kantor sepedanya ditenteng, habis itu mandi dulu, baru bisa lanjut. Ada yang naik kereta juga tuh. Iya benar, sepedanya dibawa ke kereta ya. Ini kita akan ngobrol bersama dengan Nurholik. Ini adalah komunitas Bike to Work. Korwil Yogyakarta, Mas Nurholik. Selamat pagi. Halo. Wih, bajunya keren. Koalisi Kebaikan. Kayak kita pengen kaosnya ya. Oh, ini kode apa gimana, Fit? Kode kaosnya bagus, Mas Nurholik, kita pengen tahu dong awalnya gimana pertama kali akhirnya teman-teman tuh kepikiran untuk gua pengen ngegoes semangatnya gitu. Karena kan kadang-kadang kantor. Capek ya sebelum kantor udah ngos-ngosan. Apalagi kalau rumahnya jauh ya. Iya. Gimana sih Mas awal pertama kalinya? Sebenarnya sih banyak alasan ya. Satu ada yang pengen menghindari macet, kemudian pengen cari suasana yang baru gitu. Dan juga pengen olahraga juga sambil ke kantor juga ada alasan juga ya pengen ada kontribusi untuk lingkungan lah mengurangi emisi karbon gitu Mas. Tapi kalau misalnya Mas Holik sendiri nih kalau ke kantor misalnya naik sepeda itu aman nggak Mas untuk situasi jalurnya dan lain sebagainya? Iya, saya kebetulan tinggal di Jogja dan kerja di Jogja. Di Jogja ini ada waktu-waktu tertentu di mana lalu lintas itu crowded ya. Jam pagi hari di mana orang masuk kerja dan berangkat sekolah, berangkat kantor itu waktu crowded. Tapi kita juga punya cara ya, jadi kita lewat jalur alternatif, tidak jalur utama, lewat jalur utama gitu, jadi masih tetap bisa menikmati. Bahkan dengan teman saya yang pakai kendaraan itu lebih cepat saya sampai kantor gitu. Karena bisa lewat jalur-jalur tikus ya. Tapi pojoknya enak ya jalanannya. Tapi kan sekarang itu juga jalur alternatif gitu. Jalur alternatif. Yang masuk kampung. Iya. Tapi kan belakangan itu juga Mas Holik ada juga kejadian-kejadian seperti kecelakaan di mana banyak korbannya adalah pesepeda. Ini bertemu dengan bisa jadi motor, bisa jadi mobil, ada juga bus gitu ya. Ini truk. Gimana kok bisa terjadi seperti itu, Mas? Apakah karena emang ini salahnya pengendara transportasi pribadi lainnya? Karena kan udah jelas-jelas udah ada jalur sepedanya sendiri. Atau jalur yang kekecilan. Iya. Jadi kesenggol. Iya. Memang fenomena tabrak lari terhadap pesepeda ini ya menjadi keprihatinan bersama Mas ya. Bahkan dari catatan kami di Bike to Work Indonesia itu dari bulan Januari sampai September ini sudah ada 10 kejadian di seluruh Indonesia. Ini anggota Mas Nurholik atau semua yang bukan, tercatat? kalau yang di Jogja itu mereka pesepeda komuter tiap hari gitu. Ada 2 kasus kemarin di Jogja. Yang kemarin baru saja hari Minggu kemarin itu dia bersepeda komuter setiap hari bekerja di Rumah Sakit Sarjito, namanya Mas Karyadi. Itu memang setiap hari bersepeda dan beliau juga aktif di komunitas sepedanya sendiri gitu dan itu menjadi keprihatinan bersama ya, termasuk juga di Jakarta, di Bandung, Surabaya hingga Medan itu juga sama. Kemudian polanya itu hampir sama Mas. Jadi pesepeda ini kan menggunakan jalur umum di jam sibuk ya. Itu kemudian terlibat insiden dengan kendaraan bermotor. Nah itu baik karena kurangnya kesadaran pengguna jalan lain maupun karena minimnya fasilitas itu kan, fasilitas untuk menjaga keamanan pesepeda ini. Gitu. Yang kasus di Jogja itu beliau berangkat pagi sudah seperti itu komuter setiap hari dan kejadiannya ada kendaraan bermobil dari belakang menabrak dan beliau meninggal di tempat gitu Mas. Dan saat ini kami masih mengadvokasi itu bersama teman-teman komunitas sepeda di Jogja karena memang ini jadi keprihatinan bersama ya. Gitu Mas.
Oke, Mas Nurholik nih, kira-kira kalau titik-titik rawan bagi pesepeda di Jogja tuh di mana aja tuh Mas? Iya, terutama untuk wilayah yang ramai dan juga minim penerangan ya kalau kejadiannya di pagi hari gitu ya, atau di ini wilayah-wilayah yang itu lalu lintasnya ramai gitu. Kemudian kalau di wilayah pinggiran Jogja kemarin yang kasus di Kulon Progo itu memang karena di bawah underpass ya, kemudian begitu keluar underpass mobil itu nggak melihat ada pesepeda dan terjadi insiden di situ itu. Mas Nurholik, kan yang juga menjadi kontroversi di sosial media, ada beberapa pesepeda atau pengguna jalan lain yang merasa risih dengan pesepeda yang ketika melakukan bersepeda dia sampai ke tengah jalan. Sebenarnya ada jalur kiri, ada jalur tengah, ada jalur kanan. Nah, yang jadi rame itu ketika apalagi waktu itu lagi COVID yang semenjak pesepeda menjadi semakin ramai, itu banyak yang mengeluhkan pesepeda yang mengambil jalur yang bukan haknya. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang masuk komunitas bersepeda atau seperti contohnya Mas Nurholik yang Bike to Work, ini sebenarnya ada seperti aturan atau anjuran atau mungkin setiap ngumpul ada kayak kelasnya atau saling mengingatkan di grup atau seperti apa sih Mas? Ya, kalau edukasi ke teman-teman kami di komunitas itu juga ada Mas. Artinya kita punya edukasi untuk keselamatan, juga untuk aturan menaati aturan lalu lintas. Cuman kan background orang bersepeda di jalan raya itu macam-macam ya. Ada yang dia untuk olahraga, ada yang dia hanya sekedar untuk hobi gitu, dan juga memang untuk komuter keseharian. Ada yang ke pasar, ada yang berangkat kerja, itu juga bagian dari pengguna sepeda yang ada di jalan raya. Nah, memang dengan berbagai background tujuan mereka bersepeda ini jadi banyak sekali banyak alasan ya. Artinya kita tidak mungkin menjangkau semua komunitas yang dengan background macam-macam itu. Tapi memang misi kami di Bike to Indonesia, kita punya program namanya Sadar Goes. Jadi apa tuh, Mas? Itu iya betul. Jadi itu semacam kampanye kami. Ada Sadar Goes itu kan S-nya itu spasi 1,5 meter saat nyalip pesepeda itu untuk pengguna mobil, jadi ada jarak amannya. Kemudian blind spot itu jadi pesepeda juga hati-hati, dan juga kendaraan ketika membuka pintu mobil itu juga harus hati-hati. Kemudian kita di persimpangan juga harus mendahulukan pesepeda ya, karena kan kita tenaganya pakai manusia gitu. Kemudian ada mengamati jalur dan juga kecepatan sepeda, karena di jalur-jalur sepeda yang terproteksi di Jakarta tentu relatif lebih aman ya, tapi meskipun dalam praktiknya juga banyak kendaraan yang masuk ke situ gitu kan. Kami di Jogja jalur lajur sepeda itu juga ada di pinggir, dan itu juga kadang menjadi persoalan ketika banyak mobil yang parkir di situ, sehingga kita harus agak sedikit ke tengah gitu kan. Nah, itu jadi risiko itu ada, tetapi memang edukasi ke teman-teman komunitas sendiri ya, kita pakai perangkat keamanan, pakai helm gitu, alat pelindung seperti sarung tangan. Sarung tangan tuh mungkin orang kadang abai ya, bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, tapi kan ketika bersepeda kita berkeringat. Betul. Nah, itu dengan sarung tangan itu nggak licin gitu. Ya, kemudian kacamata itu juga biar visibilitas kita lebih baik. Ya, kemudian di jalur-jalur cepat kita juga tidak menyarankan dan melarang menggunakan handphone saat berkendara, kan sering ya pakai headset kayak gitu kan, itu juga berbahaya. Dan juga ketika kita berbelok, karena sepedanya kan nggak ada lampu sennya ya, jadi kita dengan tanda tangan, rem ya, atau kita mengambil jalur kanan kiri kayak gitu, itu yang jadi penandanya gitu. Oke, Mas, ada nggak sih regulasi khusus nih yang melindungi para pesepeda ya kan, khususnya misalnya kayak perlindungan hukum atau aturan yang jelas gitu? Iya, di aturan Kementerian Perhubungan ada aturan yang mengatur itu, bahkan hak-haknya pengguna jalan, pejalan kaki dan juga pesepeda diatur di situ. Tapi sekali lagi kan memang kadang aturan itu belum banyak ditegakkan di jalan lah ya. Artinya bahwa pesepeda harus memitigasi dirinya sendiri. Jadi kita masih harus berjuang nih, karena kadang juga di jalan raya itu kan belum semua pengguna jalan paham ya, belum punya kesadaran yang sama. Padahal ketika mereka turun dari kendaraan kan mereka sudah berjalan kaki juga gitu, tidak selamanya naik kendaraan terus gitu kan. Itu juga yang belum kesadaran itu belum banyak.
Dan kita pun ya tidak menyerah gitu aja, kita tetap edukasi ke masyarakat dan menggandeng juga dari pihak-pihak lain, Mbak, misalkan dengan Dinas Perhubungan, dengan kepolisian untuk kampanye bersama. Yang kami lakukan di Jogja itu juga kami kampanye ke sekolah-sekolah, karena sekarang ini anak-anak sekolah kalau dulu kan bersepeda itu orang tua nggak takut ya. Nah sekarang kebanyakan orang tua takut anaknya naik sepeda ke sekolah karena lalu lintasnya berbahaya ya, tidak aman untuk anak mereka. Ini kan prihatin sebenarnya karena terjangkau sebenarnya sekolah mereka dengan rumah itu. Ini yang teman-teman di Jakarta dan di Bandung juga ada program mendampingi anak-anak ke sekolah. Jadi kita membuat kelompok itu nanti berangkat bersama-sama, ada meeting point kayak gitu. Oke. Mas Nurholik tadi kan juga sempat Mas Nurholik juga sempat singgung mengenai kebetulan ngebahas tentang anak sekolah yang orang tuanya jadi takut. Semisal yang lagi nonton kita nih Mas Nurholik, ada juga pesepeda lain yang wah kebetulan nih lagi ngebahas tentang sepeda, gue akhirnya nonton nih gitu. Atau mungkin ada orang tua yang juga merasa takut untuk anaknya diizinkan bersepeda ke sekolah, padahal ini kan udah mengurangi polusi, biayanya murah karena nggak keluar bensin, oli pun juga pakai nggak rutin kan ya, hanya rantai gitu. Kalau misalnya mereka ingin merasa lebih safe atau orang tuanya merasa lebih aman anaknya ketika bersepeda, apa aja sih Mas yang harus dipersiapkan ketika mau bersepeda? Apakah tadi kan sempat disinggung menggunakan sarung tangan, apakah memang kayak pelindung lutut itu wajib digunakan, helm, kacamata, atau mungkin ada pelindung lengan lainnya, atau harus pakai jaket juga seperti pemotor lainnya? Seperti apa Mas? Gear yang harus disiapkan? Ada kiat-kiat khusus ya, tapi yang menjadikan orang tua itu berani anaknya melepas di jalan dan juga anaknya juga berani, satu yang paling penting adalah pendampingan dari orang tua dulu Mas. Jadi dipilihkan rute yang aman, jadi memilih rute yang aman. Nah kemudian setelah rute yang aman ya dipilihkan, diajari cara bagaimana menyeberang, bagaimana cara berhenti di pertigaan, seperti apa di perempatan kayak gitu. Karena kan setiap pagi kalau di Jogja ini ada petugas dari Dinas Perhubungan dan juga kepolisian yang itu mengatur lalu lintas. Nah itu ikut membantu dalam menyeberangkan anak-anak itu. Termasuk juga Pak Ogah di sini tuh juga mereka peduli ya dengan anak-anak yang mau berangkat ke sekolah itu bisa berangkat kayak gitu. Itu jadi ada itu, satu pemilihan jalur yang aman, kemudian setelah itu ya diajari bagaimana menyeberang, bagaimana berhenti, kemudian bagaimana mau belok, itu yang penting. Nah ketika sudah anak itu sudah berani ke sekolah lah, tentu ada pendampingannya juga. Nah inilah peran komunitas itu di situ sebenarnya, mendampingi anak-anak kayak yang dilakukan teman-teman di Back to Work Bandung dan juga Back to Jombang itu. Mereka ada janjian nih, titik janjian sebelum ke sekolah, jadi nanti bersama-sama ke sekolah itu lebih aman. Karena dalam konvoi lebih ada konvoi, ada peloton gitu, lebih terlihat dengan pengendara yang lain. Jadi pengendara juga akan aware dibanding kita bersepeda sendiri yang visibilitasnya juga mungkin pengendara nggak lihat itu tentu lebih bahaya. Mengurangi resiko ya Mas. Betul. Mas ini ada yang bertanya nih dari YouTube, gimana kalau mau ikutan komunitas sepeda, apa aja kegiatannya katanya? Ya, jadi silahkan bergabung di kanal Instagram ya, ada di kanal Instagram kita di Back to Work Indonesia, di Back to Work Jogja juga ada. Di situ kegiatan macam-macam, ada kampanye, ada edukasi, juga ada advokasi juga. Nah saat ini yang kita lakukan di Jogja ada program namanya Pitulung. Jadi teman-teman pesepeda ini kan banyak yang sudah menganggur sepedanya, sementara part sepedanya itu nganggur di rumah gitu ya. Nah kita kumpulin part-part yang banyak ini, kemudian jadi satu sepeda, nanti kita serahkan ke panti asuhan. Orang-orang yang membutuhkan ini membutuhkan sepedanya jelek, kita upgrade gitu. Kemarin sudah jalan, kita betulin juga di panti asuhan bersama-sama teman komunitas. Jadi kita ke sana dulu melihat sepedanya rusak berapa, apa aja yang rusak. Nah kita kumpulkan part-part ini. Nah itu kemudian kita kerjakan, nggak sampai satu hari nggak selesai, kita kesana lagi, jadi kita perbaiki sepedanya. Gitu. Jadi kadang itu rusaknya ringan terus mereka nggak mau pakai itu ya. Nah, pengalaman kami di pondok ini, yang pondok pesantren yang laki-laki ini kadang dia curang gitu. Jadi sepedanya cewek-cewek masih bagus ya. Nanti diambil nanti jadi rusak semua. Jadi setelah itu jadi yang anak-anak pondok yang mulai SMA dewasa itu kita ajarin cara betulin sederhana. Kita kasih toolsnya, kita kasih pompa, cara kalau kayak gini
kita edukasi lah betulnya seperti apa, biar mereka juga tidak tergantung ke kita, artinya bisa mandiri, bisa ngajarin adik-adik kelasnya kayak gitu. Keren ya, sehatnya gitu. Dapet, bersosialnya juga dapet. Ini kalau misalnya koalisi kebaikan, Mas. Betul, kan ada itu artinya dari koalisi kebaikan. Makna yang di sini ternyata itu. Jadi ada aksi sosialnya juga ya, Mas ya. Ya, kalau misalkan selain acara, kan itu kepanti asuhan ada salah satu contohnya. Kalau ada acara rutinnya tuh ada apa sih, Mas? Misalkan setiap seminggu sekali kongko, sepedaan pagi, sepedaan bareng-bareng. Iya. Kalau di Jogja ini random ya, banyak sekali. Kalau di teman-teman komunitas sendiri ya mereka bergabung. Teman-teman Back to Work ini bukan seperti yang komunitas kita janjian kemana gitu, itu enggak. Jadi memang keseharian ya sudah movement ya, gerakan ya. Jadi kita lebih banyak menjadi provokator di komunitas yang lain gitu misalnya. Jadi kita ajak ada kegiatan apa, kolaborasi apa, ada edukasi apa gitu. Jadi kita lebih mencair ke komunitas yang lebih banyak. Tapi kalau kumpul lebih banyak ya, misalnya kayak besok ada hari batik ya, kita kemudian kerjasama dengan Dinas Perindah, ikut momen-momen juga ya. Kampanye, iya ada kampanye tentang batik gitu, kita ada quest dengan batik kayak gitu, kemudian mengunjungi batik, ada pendidikan batik segala macam. Itu udah 2 tahun ini kita lakukan. Sembari melestarikan tradisional. Mas, satu lagi Mas, kalau sepeda itu kan juga tingkat keamanan pribadinya agak ini ya, maksudnya kayak ada begal, rampas sepeda. Pokoknya secara sisi kriminalitasnya. Nah, itu gimana tuh, ada pesan buat pesepeda juga nggak Mas untuk menjaga keamanan diri? Karena kan sepedanya juga kan mahal-mahal ya. Iya benar. Ngeri juga kalau lewat jalan sepi-sepi gitu kan. Ada tips atau pesan-pesan gitu Mas? Kalau untuk menjaga sepeda tentu ini ya, kita tentu bawa perangkat keamanan, ada kunci, kemudian syukur kalau di situ ada tukang parkir yang memang bisa kita bayar gitu untuk menjaga sepeda kita. Tapi kemudian kadang juga teman-teman pesepeda ini juga terlalu over juga. Jadi sepeda dibawa masuk di kafe gitu yang sebenarnya ruangannya nggak cukup, jadi masalah juga. Apalagi sekarang netizen kan juga foto upload gitu ya, jadi persepsinya lebih jadi liar gitu. Saya kira untuk ini soal keamanan dengan sepeda itu udah masing-masing orang punya tips ya, artinya dengan ditambahin kunci, kemudian kita bisa melihat sepeda kita di mana, atau kita titipkan tukang parkir yang ada di situ. Itu kadang-kadang persepsinya itu cuma sepeda nggak usah bayar gitu ya, tukang parkir ya, itu kan tetap bayar parkir, nggak dijaga itu. Kadang kita bayar di depan, Mas, ini Pak nitip ya Pak, itu ya, dia akan jaga betul. Bayar juga ternyata ya. Cuman untuk tapi ya untuk untuk keamanan pribadi kita tambahin dengan kunci, dengan pengunci itu lebih aman. Baik, terima kasih Mas Nurholik atas sharing-sharingnya. Banyak tips ya buat pesepeda ya. Para pesepeda yang sudah aktif atau mungkin yang sudah mulai pasif karena keamanan, makin terinfo bahwa ini mungkin bisa mencari komunitas-komunitas untuk bisa benar, mendingan gabung komunitas ya, biar lebih aman, lebih banyak masukan-masukan juga. Mas, ini terakhir pertanyaan dari saya. Ini kan komunitas Bike to Work itu sebenarnya umurnya udah lama banget, bahkan dari sebelum ada COVID-an itu sudah ada pesepeda-pesepeda yang menggunakan logo Bike to Work di sepedanya. Nah ini sering lihat sih. Ini kan bahkan itu bisa dibeli secara online. Terus semua orang Bike to Work. Nah ini gimana caranya untuk teman-teman dari Bike to Work komunitasnya menjaga nama baik Bike to Work, sementara banyak orang lain yang mungkin tinggal beli di sosial media. Bisa pakai atributnya ya. Bersama pakai atributnya, tapi di sisi lain yang tadi Mas Kolik juga sempat bilang, sampai bawa sepeda ke dalam restoran, atau malah dia berbuat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pesepeda, itu gimana Mas? Iya, kadang kan memang ada namanya tag sepeda yang dipasang di bawah set itu biasanya kelihatan. Memang bisa didapatkan di online atau di merchandise resmi kami. Tapi itu kan mungkin orang yang itu sebagai penanda. Kalau dulu memang itu dibuat supaya kita tahu itu teman kita gitu. Tapi sekarang dengan semakin banyaknya setelah pandemi banyak pesepeda ini, kadang juga dia pengen beli kan dengan mudah ya datang. Jadi kadang kita juga nggak kenal, dia juga nggak kumpul ke komunitas. Tapi menurut kami ya all cyclists are brothers lah. Jadi semua pesepeda itu ya teman lah itu. Jadi kita akan lebih enak untuk say hello di jalan kayak gitu. Itu lebih ada. Ya.
sesuai slogannya Bike to Work ya, kebaikan. Koalisi kebaikan. Jadi harus baik-baik. Terima kasih Mas Nurholik, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Sukses dengan Bike to Work-nya. Terima kasih. Semua bisa kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan.